Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan kami, tim Retreat Batam Oasis Center, Rumah Retreat SSCC. Pada tanggal 21 Januari, kita merayakan Hari Raya Santa Agnes. Santa Agnes hidup pada masa gereja perdana, yaitu masa ketika orang-orang Kristen mengalami penindasan serta penganiayaan yang kejam dalam pemerintahan bangsa Romawi. Ia wafat sebagai martir sekitar tahun 304 sampai 305 dalam pemerintahan Kaisar Diocletian, dan pada waktu itu usia Santa Agnes baru 13 tahun. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang ada mengenai Santa Agnes, tetapi Santa Agnes amatlah populer di Italia. Hal ini terutama karena Santo Ambrosius serta para kudus gereja lainnya banyak menulis tentangnya. Santa Agnes adalah seorang santa yang terkenal dan amat populer di kalangan jemaat Kristen kuno. Itulah sebabnya maka namanya tercantum dalam doa syukur agung Misa Kudus. Dan nama Agnes sendiri berasal dari kata Agnus, yang berarti domba kecil yang tersayang. Santa Agnes dilahirkan di kota Roma pada tahun 291 sebagai putri tersayang dari seorang bangsawan Kristen yang saleh. Kedua orang tua Agnes dalam iman akan Kristus tidak pernah melupakan saudara-saudari mereka yang berkekurangan. Sering rumah kediaman mereka yang mirip istana itu dijadikan semacam balai amal bagi orang-orang miskin dan terlantar. Di balik semua karya amal mereka itu, mereka tetap hidup bersahaja. Tidak seperti umumnya bangsawan dan orang-orang kaya zaman itu yang seringkali malah memboros-boroskan harta mereka untuk pesta pora dan memegahkan diri. Bahkan di tengah-tengah bangunan tempat tinggal mereka itu terdapat sebuah ruang khusus tersembunyi yang selalu tersedia untuk misa kudus. Mengapa tersembunyi? Karena pada masa itu berkuasalah Kaisar Diocletianus yang sangat membenci orang-orang yang menganut ajaran Kristus ini. Sudah banyak orang Kristen yang ditangkap dan dibunuh hanya karena mereka tidak mau menyangkal agama mereka dan menyembah dewa-dewi bangsa Romawi. Di tengah keluarga dan situasi kerajaan semacam inilah Agnes kecil lahir dan berkembang. Dalam keluarganya, Agnes senantiasa dididik ibunya menurut Didache, ajaran ke-12 Rasul. Sehingga perlahan-lahan timbul dalam hatinya cinta kepada Yesus Kristus yang kemudian menjiwai seluruh kehidupannya. Semakin lama, cintanya akan Yesus semakin besar, sehingga dalam umurnya yang masih sangat muda, ia telah mengambil suatu keputusan yang sangat luhur, yaitu menyerahkan diri dan pribadinya secara utuh hanya kepada Yesus, Sang Mempelai Ilahi. Dalam hal ini, kedua orang tuanya juga tidak berkeberatan, bahkan sangat menyetujuinya. Dan ternyata, persembahan jiwa yang masih murni ini sangat berkenan kepada Tuhan, dan hal ini akan terbukti kemudian. Agnes kecil tumbuh menjadi gadis yang sungguh elok paras wajahnya. Dan di dalam keelokan paras wajah dan juga budi itu, terdapatlah iman dan kesetiaan yang luar biasa. Karena kecantikannya yang mempesona, banyaklah pemuda yang tertarik dan berusaha meminangnya. Meskipun demikian, tetapi Agnes menolak mereka semua dengan halus dan mengatakan bahwa ia telah mengikatkan diri pada seorang kekasih yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Dan dia mengikrarkan diri untuk hidup suci murni dan tidak menikah. Hal ini sangat menjengkelkan hati para pemuda itu. Di antara para pemuda itu terdapat putra gubernur Roma sendiri, yaitu Prokop. Kesombongan dan keinginan untuk mengambil Agnes sebagai istrinya membuat ia terus-menerus mendesak Agnes. Namun, Agnes juga terus-menerus menolaknya, sampai akhirnya rasa malu dan marah karena terus-menerus ditolak membuat rasa cinta anak gubernur tadi berubah menjadi rasa benci yang mendalam.
Ketika tersiar berita bahwa Agnes seorang pengikut ajaran Kristus, maka gegerlah kota Roma yang telah mengenal Agnes sebagai seorang gadis yang cantik dan baik budinya ini. Berita ini akhirnya sampai ke telinga para pemuda yang pernah ditolak oleh Agnes, termasuk anak dari gubernur Roma tadi. Akibat dari dendamnya, ia segera melaporkan hal ini kepada ayahnya. Agnes segera ditangkap dan diseret ke pengadilan, dan di depan hakim ia disuruh menyangkal imannya akan Kristus. Pada mulanya, gubernur bersikap ramah serta lembut kepadanya. Ia menjanjikan harta serta kedudukan jika saja Agnes mau menyangkal imannya dan menikah dengan Prokop. Tetapi Agnes menolak. Berkali-kali diulanginya pernyataannya bahwa ia tidak dapat memiliki mempelai lain selain dari Yesus Kristus. Karena pernyataannya itu, Agnes diseret ke depan mezbah berhala dan diperintahkan untuk menyembahnya. Bukan menyembah berhala, Agnes malahan mengulurkan tangannya dan membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Gubernur kemudian memperlihatkan kepadanya api penyiksaan, kait besi, serta segala macam alat penyiksa lainnya. Tetapi gadis muda itu tetap tabah dan tidak gentar sedikit pun. Namun dengan ketabahan hati yang mengagumkan, ia tetap setia akan imannya, sampai akhirnya ia diancam oleh hakim akan diserahkan ke tempat pelacuran apabila ia masih tetap tidak mau membuang kepercayaan itu. Perasaan ngeri sekilas terlihat di wajah Agnes, namun segera hilang oleh kepercayaannya akan mempelainya Yesus Kristus. Dan akhirnya Agnes pun menjawab, Yesus Kristus amat pencemburu. Ia tidak akan membiarkan kemurnian para mempelainya dicemarkan seperti itu. Ia akan melindungi dan menyelamatkan mereka. Katanya lagi, kalian dapat menodai pedang kalian dengan darahku, tetapi kalian tidak akan pernah dapat menodai kesucian tubuhku yang telah kupersembahkan kepada Kristus. Melihat hal ini, hakim pengadilan itu sangat marah dan merasa dipermalukan. Akhirnya, ia memerintahkan anak buahnya untuk melaksanakan ancamannya, membuang Agnes ke pelacuran. Dalam tempat yang penuh hawa maksiat itu, Agnes tetap tabah dan percaya karena perlindungan sang mempelainya yang tak mungkin akan membiarkan ia dinodai. Kesuciannya tampak dengan nyata memancar keluar dari seluruh keberadaannya. Tak henti-hentinya dari mulutnya terdengar puji-pujian kepada Allah yang Maha Kudus. Melihat hal yang aneh dan menakjubkan ini, pemuda-pemuda tadi tidak berani untuk mendekatinya sama sekali. Namun, salah seorang dari pemuda yang bernama Sampronius berusaha membujuknya. Maulah menikah dengan aku saja, maka engkau akan kuselamatkan. Tetapi Agnes berkata, maafkan saja, saya sudah memiliki kekasih. Ia sangat mencintai aku, dan aku pun cinta kepadanya. Mereka bertanya, siapakah orang itu? Dan Agnes pun menjawab, dialah sang kekasih, Yesus Kristus. Kata-kata ini sangat menyinggung hati mereka, namun tetap saja mereka tidak berani untuk mendekatinya. Bahkan ketika seorang pemuda memberanikan diri untuk mendekatinya, tiba-tiba suatu sinar dari surga menyilaukan mata, menerpa matanya. Seketika itu juga ia jatuh dan menjadi buta. Teman-temannya menjadi ketakutan dan sambil memohon belas kasihan menyeret pemuda tersebut ke hadapan Agnes. Lalu Agnes menyanyikan lagu syukur dan dengan doanya, akhirnya pemuda itu dapat melihat lagi. Dan seketika itu juga ia pun bertobat. Ketika mendengar itu, gubernur amat murka dan menjatuhkan hukuman mati bagi Agnes. Algojo mendapat perintah rahasia untuk dengan segala cara membujuk Agnes. Tetapi Agnes menjawab bahwa ia tidak akan pernah menyakiti hati mempelai surgawinya.
Orang banyak menangis menyaksikan seorang dara yang lembut ini dengan belenggu dan rantai yang terlalu besar bagi ukuran tubuhnya yang kecil, digiring ke tempat hukuman mati. Ia terlalu muda untuk memahami arti kematian. Namun demikian, Agnes siap menghadapinya tanpa gentar sedikit pun. Sesungguhnya, Agnes diliputi sukacita yang besar karena ia akan segera diperkenankan menyongsong mempelainya. Sama sekali tidak dihiraukannya ratap tangis mereka yang memohonnya untuk menyelamatkan nyawanya. Aku tidak akan mengkhianati mempelaiku dengan menuruti keinginan kalian, katanya. Ia telah memilihku dan aku adalah miliknya. Kemudian Agnes berdoa, membungkukkan badannya untuk menyembah Tuhan dan segera menerima hujaman pedang yang menghantarkan jiwanya yang suci kepada kekasihnya. Agnes dipenggal. Agnes telah mempertahankan kemurniannya dan memperoleh mahkota martir di surga. Jenazah Santa Agnes disemayamkan di pemakaman keluarga di Via Nomentana dekat kota Roma. Kurang lebih 50 tahun kemudian, yaitu pada tahun 354, Kaisar Konstantin Agung mendirikan sebuah gereja besar di tempat itu. Lalu tubuh Agnes disemayamkan di bawah altar gereja. Pada abad ke-7, gereja itu kemudian dipugar, diperbesar, serta diperindah dan sekarang dikenal sebagai Basilika Santa Agnes. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikianlah kisah dari Santa Agnes yang menjadi martir saat muda. Semoga kisah Santa Agnes ini bisa menginspirasi kita untuk selalu mempersembahkan diri kepada Tuhan sebagai mempelainya. Mari kita sama-sama mendedikasikan diri iman kita kepada Kristus Sang Mempelai kita. Salam SSCC, salam dari kami, Tim Retreat Batam Oase Center. Terima kasih.